langsung saja terhadap data. Kemarin di Netherlands betul bahwa recovery untuk Amerika Serikat masih perlu di waktu untuk kembali normal. Kemarin juga pada pidato lebih banyak menyentuh masalah small business dan recovery-nya. Dan dia menyatakan bahwa apresiasi terhadap small business ini sebetulnya cukup bagus uh, karena dilihat dari private sector, yaitu dari jumlah keseluruhan terhadap non-farm employment itu disumbangkan sebesar 85% oleh private sector. Jadi menurut data juga terjadi pertumbuhan yang cukup bagus di private sector. Di sini terlihat juga di kisaran 57.000 ya. Ya 5.700 ribu dari tenaga kerja yang dihasilkan itu masih melebihi dari uh, di atas kontraksi rata-rata sekitar 5.400. Jadi apabila kita melihat dari perbandingan pada masa krisis Amerika Serikat, ini masih berada di atas angka 5 juta 5 juta angka pengangguran di sini dilihat ya. Kemudian juga namun begitu masih dirasakan masih cukup melambat apabila kita melihat dari tren dari angka 5.000 sampai ke 6.000 ini masih dalam rentang stagnan. Jadi dimulai tahun 2009 hingga 2013 bahkan kemarin juga ya Netherlands masih memperhatikan sebetulnya dari pertumbuhan terhadap private sector ini. Kemudian juga tapering masih akan terus dilaksanakan meskipun kemarin tidak disinggung masalah taper dari pidato dia. Namun nampaknya juga pengurangan taper ke angka 0 berlaku seperti autopilot terhadap kebijakan setiap bulannya yaitu pengurangan 10.000 US dollar hingga tahun 2014. Kemudian juga dari data-data yang kemarin dikeluarkan terlihat sedikit kenaikan meskipun ada sedikit penurunan, namun penurunan yang terjadi tidak cukup berarti. Kita melihat dari housing data sendiri, housing data juga bagus, data-data Amerika Serikat building permit yang terjadi ke 1080 dari 1100. Kemudian juga dari housing start juga terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan sebetulnya dari 147 ke 1072, mendekati pada rekor tertinggi 2013 yaitu 1161. 1116. Jadi apabila kita melihat dari housing dari data-data housing sendiri ini dirasa cukup bagus untuk Amerika Serikat. Kemudian juga dari rekor dari tahun 2009 ini menunjukkan data-data yang cukup bagus. Terlihat juga bahwa building permit permintaan building permit tren besar yaitu dalam masa trend up untuk permintaan pembangunan perumahan atau gedung. Dan juga terlihat masih berada di atas dari pembangunan rumah baru. Di sini terlihat juga meskipun terjadi gejolak pada tahun 2014 kemarin, saat ini kembali tren kecil mengalami kenaikan di housing start. Jadi apabila kita melihat dari data-data ini juga terlihat membaik ya, sehingga membawa efek terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang perumahan, termasuk di situ industri-industri ikutan seperti furniture dan lain-lain. Kemudian juga ini dilihat juga dari permintaan pembangunan rumah yang bisa diindikasikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sana, yaitu kemampuan untuk membeli beberapa sektor perumahan maupun perkembangan terhadap perumahan. Kemudian data consumer sentiment juga masih berada di atas 50, masih dalam kontraksi meskipun kemarin terlihat menurun dari 84,1
ke 81,8. Namun masih dipercaya ini merupakan hal yang cukup baik, masih berada di atas 50, bahkan di atas 80 angka indeks. Seperti kita tahu, angka 50 menjadi angka patokan untuk kontraksi terhadap consumer sentiment. Bahkan kita melihat dari beberapa survei yang diadakan, termasuk sini Gallup Economic Confidence Index juga menyatakan kenaikan. Dari data-data yang terjadi di sini juga terlihat di Michigan Consumer Sentiment Index masih dalam tren kenaikan secara jangka panjang, dimulai dari tahun 2011, 2012, 2013 maupun 2014 mengalami kenaikan. Kemudian kita melihat tren juga mengalami kenaikan, kecuali tahun antara 2011 hingga 2012. Saya rasa masih cukup positif dari data-data Amerika Serikat, dari beberapa data terakhir pada hari Jumat, baik mengenai pidato unit Yellen maupun terhadap data-data tentang perumahan maupun data-data terhadap kepercayaan konsumen. Kemudian dari Euro Curve Balance juga terlihat cukup bagus sebetulnya. Dari kemarin yang diumumkan dari Fed Balance keseluruhan itu diumumkan dari 15 billion menjadi 15,2, ya, di atas dari bulan lalu, namun berada di bawah forecast. Namun kalau kita lihat dari 18 euro area, ya, 18 euro area itu terlihat juga tren yang cukup bagus, berada di kenaikan. Kemudian juga dari European Union, dari 28 negara juga mengalami kenaikan. Saya rasa seperti itu dari fundamentalnya Pak Iksan kemarin pada hari Jumat. Secara garis besar kedua benua Amerika Serikat maupun di Eropa juga cukup bagus data-datanya. Oke, kalau dilihat dari data, ada juga bahwa melihat dari kejadian yang sekarang terjadi juga di Ukraina. Di sini ternyata terjadi pergolakan juga antara separatis dan tentara nasional Ukraina. Apakah akan berdampak juga dengan kondisi ekonomi yang terjadi, Pak? Saya rasa perlu dibuktikan karena selama ini dari data juga tidak terpengaruh, data jangka panjang. Kemudian dari itu kan hanya implikasi sedikit untuk sementara ini yang dapat dilihat dari pergerakan stok maupun dari pergerakan currency. Kita tidak melihat efek langsung terhadap harga untuk saat ini. Namun kemungkinan juga dapat mempengaruhi jangka panjang, namun harus tetap dilihat waktu demi waktu. Sementara memang kalau kita melihat dari sisi positif dari hal itu, kita melihat bahwa peperangan yang terjadi di Ukraina ini pada saat awal itu memang mempengaruhi pergerakan minyak. Namun saat ini saya rasa tidak cukup berpengaruh untuk pergerakan market. Oke. Bisa dilanjut Pak Dwi. Oke, langsung terhadap materi untuk teknikal, kita melihat yang cukup menarik dilihat yaitu di euro, ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oke, di sini terlihat saya mengindikasikan bahwa terjadi rising wedge di euro dollar di daily. Di sini mungkin rekan-rekan yang lupa terhadap traditional pattern, saya ketik lagi di sini. Ini merupakan formasi rising wedge. Formasi rising wedge, kecenderungan harga untuk reversal apabila dia menyentuh support yang terjadi di sini, kemudian formasi yang terjadi juga terjadi bearish sehingga terjadi reversal yang cukup tinggi. Di sini resisten yang terbaca di sini dimulai dari tanggal 25 Oktober 2013 di angka tertinggi 1.38314.
Kemudian juga harga tertinggi pada tanggal 27 Desember 2013 dengan chart daily di harga 1.38924. Kemudian juga resisten ketiga bahkan di 1.39666 pada tanggal 13 Maret 2014. Kemudian dicoba untuk ditembus dari harga tanggal 8 Mei kemarin 2014, ternyata tidak sanggup untuk menyentuh titik tertinggi terjadi di resisten, yaitu di 1.40288. Bahkan menyentuh support yang terjadi kemarin, ya, saya perhatikan pada hari Kamis ini. Kemarin diindikasikan apakah false breakout terjadi, namun ternyata harga terjadi pada hari Jumat hingga hari ini terus mendekati mengetes titik support yang terjadi, yang telah dibentuk pada beberapa saat yang lalu sekitar bulan November 2013 hingga bulan Januari 2014 di 1.36851. Kemudian tren yang terjadi untuk daily sendiri ini masih merupakan ngetes, jadi masih merupakan tes terhadap harga terendah yang terjadi untuk sementara waktu di harga terendah 1.36843. Kita juga masih membuktikan apakah telah terjadi false breakout. Ya. Nah, masih tanda tanya. Sini. Angka ini merupakan patokan kita untuk melaksanakan posisi transaksi apabila terjadi bearish yang cukup dalam untuk penutupan hari Senin ini. Kita masih menunggu, sebetulnya bisa dikatakan di sini kita bisa mengambil posisi sell stop pada harga low di sini. Memang merupakan sell terendah yang kita ikuti, namun secara follow trend ini masih dimungkinkan dan masih dalam koridor relatif aman dengan batasan stop loss di harga tertingginya yaitu di 1.37314 untuk di euro dolar. Kemudian di Australia dolar harga masih mengetes juga harga resisten, ya, harga resisten yang terjadi di 0.93. Nah, di sini 0.93657 dengan chart pendek di sini, yaitu chart untuk jam-jaman. Pada harga pembukaan juga harga masih mengetes harga tertinggi resisten. Kita perkirakan untuk ke sisi candle juga masih mengharapkan bullish candlestick berada di atas titik telah terjadi di sini, di angka di atas 0.93702 untuk posisi short term trading. Kemudian apabila kita melihat dari sisi long term dengan chart daily sendiri, ya, dengan chart daily trend masih mengindikasikan untuk masih mengharapkan penurunan berada di bawah garis resisten yang terbentuk di kisaran 0.93. Kemudian di pound sterling kita melihat pound sterling juga hampir sama dengan euro. Di sini rising wave terjadi, namun di sini terlihat merespon dari support di 1.67271. Kemudian saat ini harga koreksi, kita batasi koreksi 50% dari peningkatan ini, yaitu di kisaran itu, ya, di kisaran harga tertinggi pada tanggal 30 April yaitu di 1.68998. Kemudian di dolar yen, ya, dolar yen masih berkonsolidasi untuk trend down saat ini di 101.527, masih mencari arah untuk breakout apabila dia meneruskan posisi downtrend. Masih meneruskan posisi downtrend di 101.412. Dilihat juga dari posisi candlestick untuk bearish. Dolar Swiss, ya, dolar Swiss berusaha untuk terus meningkatkan performa untuk dolar terhadap Swiss, namun dilihat dari sisi teknikal juga di sini kita masih membutuhkan waktu untuk cross atau breakout di wilayah high kemarin untuk minggu lalu
yaitu di 0,98591 yang merupakan harga tertinggi yang terjadi di minggu lalu. Pergerakan untuk dolar Swiss selama mingguan terjadi di 1008 pips yang terjadi, masih merupakan pergerakan di bawah rata-rata dari dolar Swiss terhadap mingguan. Kemudian kita melihat ke dolarnya sendiri, ya, dolar indeks sendiri ini sangat kuat untuk pembentukan tren lanjutan. Telah terjadi 5 hari dengan chart daily, 5 hari harga terapresiasi, namun dirasa cukup kuat untuk resisten, sehingga saya tandai di sini dengan resisten merah. Artinya kita masih membutuhkan harga yang dibentuk secara candlestick bullish up, kemudian ditutup di harga tertinggi 80.338 jika dia hendak menghendaki untuk tren naik untuk di dolar indeks. Kemudian di emas ini menarik juga di emas 4 jam, ya, 4 jam. Terlihat action di emas. Ya, ya Pak, kelihatan. Dimulai dari minggu ini tanggal 24 April, ya, 24 April hingga minggu pertama bulan Mei, minggu kedua bulan Mei. Nah, sekarang kita melihat kemarin, bahkan kemarin ternyata emas berada di antara tengah-tengah pergerakan mingguan dimulai dari bulan April kemarin. Telah terjadi 3 titik support di sini secara teknikal. Mungkin bagi yang tidak memperhatikan di emas di sini, ya, 3 titik support di sini di harga emas. Kemudian harga emas sekarang masih berada di wilayah tengah. Apabila kita melihat dari pergerakan emas, kita bisa memanfaatkan pergerakan dari ini harga tertinggi minggu lalu jadi patokan. Nah, ini dia, harga masih berada di tengah-tengah antara pergerakan mingguan dari hari Senin hingga hari Jumat kemarin pada penutupan pada tanggal 16 Mei kemarin. Harga saat ini masih berada di tengah-tengah, band yang terjadi juga di kisaran 1296.59 hingga ke 61.8 dia, yaitu di 1289.14. Saya rasa harga emas untuk pergerakan kali ini membutuhkan power yang cukup kuat apabila dia ingin melaksanakan posisi trend up, melewati dari garis tengah, ya, band yang terjadi di Fibonacci ini. Kemudian kita melihat yang lainnya, minyak 4 jam kemarin telah terjadi harga tertinggi di harga minyak pada minggu lalu, yang merupakan proyeksi dari 2 minggu yang lalu. Ya, pergerakan harga minyak ternyata persis di angka 161.8 di kisaran high 102.62. Ini harga hari ini kita bisa proyeksikan kembali untuk di minyak saat ini. Ya. Kenaikan harga minyak kita perkirakan ke 102.62. Kemudian dari patokan harga ini, kalau kenaikan juga maksimal ke angka ini. Ya. Resisten pertama terbaca di 102.60, kemudian resisten kedua yang cukup signifikan kenaikannya dari 102 ke 104.39 nampaknya cukup berat juga, dikarenakan range yang terjadi untuk mingguan juga sangat tinggi. Kalau kemarin kita melihat dari range mingguan juga terjadi di angka 2.285 pips atau di sekitar 2 dolar. Dan ini kalau kita perkirakan dari angka ini ke 2 dolar, ya, 2.8 dolar yang terjadi di minyak ini dirasa cukup
pergerakan cukup kuat apabila terjadi sesuatu hal yang cukup signifikan. Namun untuk sementara waktu dalam hari Senin hingga Rabu ini kita perkirakan maksimal pergerakan yang cukup realistis ada di 102,57 hingga ke angka 50% di sini. Kemudian dari stok Asia kita melihat, nah ini dari KOSPI sendiri, secara teknikal kita melihat masih berada di di atas support dan di atas resistance, kemudian terjadi breakout, kemudian saat ini harga berada di atas resistance. Kita percaya ini merupakan awal terhadap trend up untuk di KOSPI. Secara chart daily jangka panjang kita melihat di sini yang menjadi momentum untuk Fibonacci kenaikan angka ke 269,65 untuk kenaikan, sementara ada support di 258,33. Kemudian di Nikkei kita melihat Nikkei tren masih dalam keadaan turun, masih mengikuti pergerakan dari 2 bulan yang lalu, bulan Maret, bulan April masih dalam keadaan turun, hingga saat ini juga mingguan masih dalam keadaan turun, masih mengetes dari dari support dari 14.003. Kemudian di sini juga tren terlihat untuk daily masih kecenderungan untuk drop jangka panjang. Kemudian dari Hang Seng, nah yang menarik juga cukup di Hang Seng telah terjadi pas penutupan harga pada minggu lalu. Dengan penutupan harga minggu lalu, tren yang terjadi dalam posisi kenaikan, terbaca juga harga tertinggi menyentuh harga Fibonacci di 38,2, yaitu di 22.673. Kemudian tadi pagi terjadi kenaikan di harga opening pembuka di Hang Seng, hampir menyentuh harga tertinggi dari 38,2, yang merupakan band yang terjadi apabila kita menarik garis harga terendah, kemudian harga tertinggi swing yang terjadi secara dominan di harga ini, di harga 23.394. Hingga saat ini Hang Seng terus mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan hingga kita perkirakan harga berada di sini di titik yang merupakan, ya, kita melihat di sini berkumpulnya beberapa harga yang merupakan harga kuat yang terjadi di kisaran 22.235 angka indeks Hang Seng, yang ini merupakan support kuat yang saya kira akan terjemput di sini. Demikian Pak Iksan sekilas terhadap morning briefing kali ini maupun untuk proyeksi minggu depan. Ya, baik Pak Ade. Terima kasih untuk informasi dari morning briefing pagi ini, baik dari sisi fundamental dan teknikal. Jadi mungkin saya simpulkan bahwa data dari keseluruhan dari untuk US sendiri sih masih mengalami positif, ya, baik dari sisi building permits, terus kemudian housing start, bahkan dari consumer sentiment pun masih berada di area level 80% untuk masih positif untuk Amerika. Kemudian dari sisi Eropa juga di sini juga saya tambahkan juga bahwa dari obligasi ya, Yunani juga mengalami penurunan, terus kemudian obligasi Portugal juga mengalami kemerosotan, bahkan Presiden ECB Mario Draghi juga nanti untuk bulan depan akan mengadakan stimulus moneter. Tren untuk euronya sendiri masih mengalami penurunan. Sedangkan di sisi untuk komoditi, untuk emas masih terbatas pergerakannya. Ada penambahan berita bahwa dari sisi negara India itu mengurangi dari sektor impor untuk komoditi emasnya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian PT Monex Investment Futures yang telah mengikuti morning briefing pagi ini. Oh ya, satu lagi tambahan bahwa untuk berita untuk berita hari ini, yaitu nanti ada berita untuk high impact jam 2, itu data dari Europe, ya, Jerman, berubah Presiden Wedman speak. Nanti kita tunggu beritanya.
Terus kemudian terima kasih